Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Hari Minggu biasa kedua, 17 Januari 2021. Semoga teman-teman Bir hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau sangat mengasihi kami, sehingga mengutus putramu untuk menyelamatkan kami. Seringkali kami tidak tanggap akan sapaan Yesus. Mampukan kami untuk membuka hati dan mengizinkan Yesus putramu bertahta di hati kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan membaca kitab suci yang diambil dari 1 Samuel bab 3 ayat 3b sampai 10. Lalu dilanjutkan dengan ayat 19. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, ketika Samuel dipanggil Tuhan, ia belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ketika Tuhan memanggil namanya, Samuel mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli. Samuel belum mengenali suara Tuhan. Setelah 3 kali Samuel menemuinya karena mengira ia dipanggil, mengertilah Imam Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Imam Eli mengajarkan pada Samuel untuk menjawab panggilan Tuhan dengan berkata, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel adalah seorang anak yang mau mendengarkan nasihat. Ia mentaati pesan Imam Eli. Ketika sekali lagi Samuel mendengar suara Tuhan memanggilnya, Samuel menjawab sesuai yang dipesankan Imam Eli. "Bersabdalah ya Tuhan,
hamba-Mu mendengarkan." Samuel tanggap terhadap panggilan Tuhan, walaupun ketika itu dia belum tahu bahwa yang memanggilnya adalah Tuhan, bukan Imam Eli. Alkitab mengatakan, Samuel semakin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Apakah kalian juga adalah anak yang tanggap akan panggilan Tuhan? Anak yang tanggap akan panggilan Tuhan tentunya akan menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa, karena Tuhan selalu mengarahkan kita pada hal yang baik. Agar dapat mendengar suara Tuhan, kita harus menjalin komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Jangan biarkan suara penggoda lebih menguasai kita dibandingkan suara Tuhan. Bila kita berbuat dosa, berarti kita mengabaikan suara Tuhan yang ada di dalam hati kita. Yesus seringkali mengetuk pintu hati dan memanggil nama kita dengan penuh kasih. Menjadi pilihan bagi kita untuk segera membuka hati kita, lalu mengizinkan Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita, atau mengabaikan panggilannya. Mana yang menjadi pilihanmu? Menanggapi panggilan Tuhan atau mengabaikan panggilannya? Sekarang kita bangun niat kita. Melatih diri mentaati Allah dengan mentaati nasihat orang tua. Nah, mari kita satukan niat kita dengan kalian membuat sebuah doa sebagai tanggapanmu terhadap panggilan Allah untuk selalu berada dalam tuntunan kasih-Nya. Mari kita menjawab panggilan Tuhan lewat sebuah lagu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, semoga kita selalu siap untuk menjawab panggilan Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, lembutkanlah hati kami sehingga kami peka terhadap sapaan-Mu. Pimpinlah langkah kami ya Yesus, sehingga hidup kami berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Taati protokol kesehatan ya. Tuhan memberkati.